Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara membuat latar belakang pada bab 1 skripsi. Jadi latar belakang bagian ini menjadi pembuka judul skripsi yang Anda pilih. Anda akan menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi alasan Anda memilih judul tersebut, kemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Meskipun bentuk pemaparan, latar belakang harus tetap fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini kita akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian yang terdapat dalam latar belakang. Jadi pada latar belakang yang Anda buat harus ada pertama pola pemaparan. Pola pemaparan terbagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif yaitu menceritakan tentang topik permasalahan dimulai dari hal yang bersifat umum yang dideskripsikan menjadi khusus atau lebih spesifik. Sebaliknya, pola induktif akan mengulas permasalahan dari hal yang khusus dan dikembangkan menjadi hal yang umum. Kemudian ada landasan penelitian. Jadi di dalam latar belakang harus ada landasan penelitian yang berisikan teori-teori yang akan menguatkan penelitian Anda secara ilmiah. Dalam landasan penelitian ada dua landasan, yaitu landasan faktual dan landasan teoritis. Ini contohnya landasan teoritis. Indonesia jelas membutuhkan biaya yang cukup besar dalam rangka menyelenggarakan serta menjalankan pembangunan ataupun kegiatan negara dan pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan yang besar demi mewujudkannya. Ini contoh landasan teoritis. Jadi landasan teoritis yaitu berdasarkan teori atau pendapat para ahli, dan teori ini akan menguatkan dasar penelitian Anda. Kemudian dalam latar belakang juga terdapat landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu landasan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat hukum. Contohnya Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, itu contoh landasan yuridis. Di sini terdapat juga landasan yuridis. Nah, ini contoh landasan yuridis, yaitu pemerintah menerbitkan peraturan nomor 19 tahun 97 tentang penagihan pajak dan sudah dilengkapi dengan surat paksa. Peraturan ini sudah dilaksanakan tanggal 1 Januari 2001. Ini contoh landasan yuridis. Kalau ini contohnya landasan teoritis, diberikannya sebuah hukuman dari pemerintah sampai sebagai wajib pajak. Ini contoh landasan teoritis. Kemudian ada harapan dan kenyataan. Bagian ini memaparkan mengenai keinginan atau harapan yang ingin Anda wujudkan melalui penelitian ini. Harapan adalah bentuk kondisi ideal atau jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian. Anda perlu menjelaskan mengenai kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, ini contohnya. Meskipun sudah terdapat peraturan tentang pajak e-commerce, pemerintah Indonesia masih saja melakukan beberapa pembaruan lagi dari transaksi e-commerce. Seperti pada akhir tahun lalu, pemerintah menerbitkan aturan pajak e-commerce dan seharusnya berlaku pada tanggal 1 April 2019. Namun
aturan tersebut sudah resmi dibatalkan. Nah, ini contoh sebuah kenyataan atau harapan. Jadi dalam latar belakang harus ditampilkan harapan dan kenyataan pada penelitian yang Anda buat. Kemudian ada pentingnya penelitian dilakukan. Jadi penelitian Anda ini harus juga kamu lihat jelaskan tentang penelitian ini. Seperti pada contoh ini, menurut data hasil riset yang dilakukan oleh Databook di atas menunjukkan bahwa Tokopedia dan Bukalapak menjadi e-commerce lokal yang mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Ini contoh pentingnya atau dampak yang dijelaskan pada penelitian ini. Nah, ini juga termasuk contoh pernyataan harapan dan pernyataan Kementerian Perdagangan yang akan segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur regulasi perdagangan secara elektronik sampai pengenaan pajak. Ini contoh pernyataan. Dan juga kalian harus juga tonjolkan metode atau pendekatan teknik yang kalian gunakan dalam penelitian. Jadi dalam latar belakang masalah harus juga ditonjolkan teknik ataupun metode untuk memperkuat penelitian Anda. Terus ini yang paling bawah sendiri kita lihat. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai analisis tingkat kepatuhan pajak atas transaksi online di Jawa Timur. Nah, ini contoh pentingnya penelitian yang dilakukan. Jadi dalam penelitian kita harus menampilkan pentingnya penelitian diadakan. Kalau pentingnya penelitian ini tidak ditampilkan, artinya latar belakang Anda ini tidak sempurna. Oke, terima kasih pembahasan kali ini. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.